فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, setelah tafsir yang sangat mendetail dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, dan insyaallah itu lebih dari cukup, kita mengambil faidah untuk ayat-ayat yang berikutnya dari Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Cuma dulu karena agak panjang jadi anak lupa dulu. Yang belum dibaca dari tafsir As-Sa'di itu adalah wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina, ataukah ayat. Berarti masuk ke ayat yang berikutnya adalah ini, yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan berikanlah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah di kalangan mereka dan beriman pada hari akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila summa attaruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Allah menjawab, demikian pula orang-orang yang kafir, aku akan memberikan kepada dia kesenangan sedikit, kemudian aku akan memaksa dia menuju kepada siksaan neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, maknanya adalah ingatlah ketika Ibrahim berdoa, mendoakan kebaikan untuk Baitullah ini agar Allah menjadikannya sebagai negeri yang aman, dan agar Allah memberikan kepada penduduknya, bukan tentunya sekedar orang yang tinggal di Masjidil Haram saja, tapi penduduk negeri Mekah, memberikan rezeki kepada penduduknya berbagai jenis buah-buahan. Sebagaimana kata para ulama, walaupun di situ tidak banyak orang yang bercocok tanam ataupun berkebun, tetapi rezeki datang. Raghadat min kulli makan, sebagaimana di tafsir ayat Al-An'am, ayat An-Nahl, maksudnya adalah negeri Mekah. Betul-betul rezeki datang dari berbagai arah dan banyak sekali. Walaupun tanahnya tidak menumbuhkan itu dan memang tidak sesuai untuk itu adalah masjid. Nantinya semakin melebar masjidnya, yaitu kalau dibandingkan dengan zaman Nabi Ibrahim, jelas sekarang sudah entah berapa puluh kali lipat meluasnya Masjidil Haram. Tapi apa? Rezeki datang dari arah luar, dan itu memang bagian dari pengendalian yang Allah berikan untuk wilayah tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengikat doanya tadi dengan yang semula mutlak, dengan apa? Orang-orang yang beriman saja. Semula apa? Warzuq ahlahu. Ini adalah umum, atau di sini beliau menggunakan istilah mutlak, tapi yang lebih tepat adalah umum, bukan mutlak, yaitu semuanya. Seketika itu juga semuanya masuk di situ. Lalu beliau mengkhususkan man amana minhum billahi wal yaumil akhir, khusus untuk orang-orang yang beriman dari mereka kepada Allah dan kepada hari akhir. Baik. Sebagai bentuk adab kepada Allah Ta'ala, ya, ini adab mendoakan orang yang baik saja, orang yang taat pada Allah,
Adapun orang yang jahat, yang durhaka, bahkan menentang Allah, tak perlu didoakan kebaikan. Ini adabnya Nabi Ibrahim, dan ini baik. Baik. Tapi juga boleh mendoakan hidayah kepada orang-orang yang kita harapkan ada kebaikannya dan sebagainya, tak mengapa. Semuanya ada dalilnya, mendoakan kebaikan untuk semua. Dan juga mendoakan kebaikan hanya untuk orang-orang yang beriman. Adapun untuk orang-orang kafir cukup didoakan hidayah, bukan didoakan dengan rezeki yang banyak. Sementara untuk yang di sini, yang di pembahasan ayat ini adalah berupa rezeki buah-buahan. Orang kafir di seluruh dunia secara umum lebih banyak mendapatkan rezeki duniawi daripada kita, tak perlu didoakan lagi. Tapi doakan yang lebih baik, yaitu hidayah, itu lebih baik. Adapun keberkahan adalah untuk mukminin. Makanya ini yang dipilih oleh Nabi Ibrahim, dan ini yang diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, agar kita memilih yang seperti ini. Karena memang Nabi Ibrahim sangat terkenal berlepas diri dari orang-orang kafir, sebagaimana disebutkan di berbagai ayat. Makanya beliau tidak ingin orang kafir dapat bagian yang rezeki-rezeki dan sebagainya itu. Baik. Karena doa beliau yang pertama itu ada kemutlakan, yaitu penduduk Makkah. Kemudian datang jawabannya dalam keadaan terikat, yaitu untuk orang yang tidak zalim. Boleh jadi doa yang pertama bukan yang dalam ayat ini, tapi ayat-ayat yang sebelumnya itu, ketika Allah Ta'ala berfirman, Inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati. Sesungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi umat manusia. Lalu Ibrahim berdoa secara umum, juga dari keturunan saya ya Allah. Kemudian Allah memberikan datang dengan Allah mendatangkan jawaban dengan pola terikat, yaitu untuk orang yang tidak zalim. La yanalu ahdi zalimin. Kemudian tatkala beliau mendoakan rezeki untuk mereka, maka beliau mengikat dengan orang yang beriman saja. Dan rezeki Allah mencakup orang mukmin dan orang kafir kalau masalah rezeki, dan itu memang pengaturan dari Allah Ta'ala, memberikan rezeki kepada semuanya. Adapun kita, tak perlu kita mendoakan tambahan rezeki untuk orang kafir, tak perlu. Orang kafir sudah banyak sekali rezeki duniawi, tapi doakan bagus-bagus dan keberkahan yang sangat bagus untuk kaum mukminin. Kasihan mereka. Tapi untuk hidayah, maka bagus doakan untuk orang mukmin dan untuk orang kafir, tambahan hidayah. Orang kafir perlu hidayah. Baik. Kemudian juga mencakupi orang yang durhaka dan orang yang taat. Allah berfirman, tatkala memang rezeki itu bersifat umum, Allah berfirman, dan orang-orang kafir semuanya aku beri rezeki. Yang muslim dan yang kafir semuanya aku beri rezeki. Adapun orang muslim, maka dia akan menjadikan rezeki itu untuk membantu dia beribadah kepada Allah. Selanjutnya dia akan berpindah dari rezeki duniawi tadi kepada nikmatnya surga. Sedangkan orang kafir, maka dia akan bersenang-senang dengan rezeki duniawi tadi sebentar, summa attarruhu, kemudian saya akan paksa dia, dan aku akan mengeluarkan dia secara terpaksa, yaitu dia benci keluar dari dunia, dia takut mati. Ini keumuman orang kafir, kecuali yang memang sudah gelap mata karena tekanan hidup yang sudah tak mampu dipikul, akhirnya dia bunuh diri keluar dari surga dunianya itu. Dan memang dunianya lah surga. Kalau di dunia sudah tak tahan, jangan harap mampu bertahan di alam kubur, kemudian juga di neraka nanti. Ila adzabin nari wa bi'sal masir. Aku paksa dia untuk menuju kepada siksa neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Baik. Ini yang alamat yang Anda dapatkan. Coba kita lihat yang di tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam, karena
Dulu alamatnya tak ada lagi. Baik, kita masuk ke tafsir Ibnu Katsir. Kalau di tafsir Ibnu Katsir kita masuk ke ayat yang ke-129, dan insya Allah yang di Ibnu Katsir sudah mencukupi. Yang Imam As-Sa'di rata-rata adalah apa? Yaitu pembahasannya adalah kesimpulan dan mutiara-mutiara faidah. Insya Allah akan kita sebutkan jika kita mendapatkan itu. Yaitu tafsir firman Allah Ta'ala, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, masih apa? Doa Nabi Ibrahim. Utuskanlah di tengah-tengah mereka, ini kalau menurut Imam Ibnu Katsir, ini doa Ibrahim. Tapi kalau kita lihat rangkaian sebelum-sebelumnya, jelas itu adalah doa Ismail juga. Wahai Rabb kami, utuskanlah di tengah-tengah mereka seorang Rasul dari jenis mereka sendiri. Yang mana Rasul ini sebagai sifat, jumlah di sini sifat, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, juga mengajarkan kepada mereka kitabullah, dan mengajarkan kepada mereka sunnah. Al-hikmah, kata Imam Sufyan bin Uyainah dan Imam Asy-Syafi'i, maksudnya adalah as-sunnah, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalah. Dan menyucikan mereka dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dan akhlak-akhlak yang buruk. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha penuh hikmah. Tayyib, kata Imam Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala ikhbaran an tamami da'wati Ibrahim li ahlil haram. Allah Ta'ala berfirman mengkabarkan tentang kelengkapan doa Nabi Ibrahim untuk kebaikan penduduk tanah suci. Ayyab'atsallahu fihim rasulan minhum, agar Allah mengutuskan di tengah-tengah mereka seorang rasul dari jenis mereka sendiri. Ay min dzurriyyati Ibrahim, yaitu dari keturunan Ibrahim. Wa qad wafaqat hadhihi da'watul mustajabatu qadarallahi sabit. Doa yang dikabulkan ini bertepatan, yaitu sesuai dengan takdir Allah yang terdahulu. Fi ta'yini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salawatullahi wasallamu alaihi, rasulan fil ummiyina ilaihim, yang mana Allah telah menetapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul di tengah-tengah ummiyun, yaitu apa? Orang-orang yang tidak mampu baca tulis, penduduk Mekah dan sekitarnya, dan juga apa? Keumuman orang Arab. Kepada mereka, kepada ummiyun, tapi juga apa? Ila sairil a'jamiyyin, dan seluruh orang-orang ajam, orang yang non Arab. Minal insi wal jin, bahkan apa? Bukan hanya manusia, dari kalangan jin, manusia dan jin semuanya. Ini berkah yang besar sekali. Berapa banyak pahala yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pahala yang didapatkan oleh kakek beliau, datuk beliau, yaitu Nabi Ibrahim. Tapi memang apa? Perjuangan sangat berat. Kama qala Ahmad, sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi dalam sujudnya sering mendoakan kebaikan untuk muridnya, yaitu Asy-Syafi'i. Memang apa? Imam Ahmad dan Imam Syafi'i banyak belajar kepada guru yang sama. Qala haddatsana Muawiyah bin Shalih an Sa'id ibni Suwaid al-Kalbi an Abdul A'la ibni Hilal as-Sulami anil Irbad ibni Sariyah radhiyallahu an, dan beliau termasuk ahli suffah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni indallahi la khatamun nabiyyin, sesungguhnya saya di sisi Allah benar-benar penutup para nabi. Berarti apa? Jangan lagi orang berhayal pengen jadi nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Wa inna Adama lamujandalun fi tinatih, dalam keadaan Adam itu masih berbolak-balik di tanah liatnya, yaitu ini takdir yang sudah sangat lama sebelum Allah menciptakan Adam. Bahkan apa? Allah memang sudah menetapkan penutup para nabi nantinya adalah Nabi Muhammad SAW. Wa sa'unabbi'ukum bi awwali dzalik,
Dan saya, kata Nabi Muhammad SAW, akan mengkabarkan pada kalian awal dari peristiwa ini, yaitu apa? Risalahnya Nabi Muhammad ini awalnya bagaimana? Qal da'watu abi Ibrahim. Saya ini adalah doa ayah saya Ibrahim yang disebutkan dalam ayat Al-Baqarah tadi. Wa bisyaratu Isa bi, dan kabar gembira Isa dengan kedatanganku. Baik. Yang disebutkan di dalam apa? Surat Al-Hasyr itu. Yang mana Nabi Isa tentunya dalam bahasa Suryaniyah menamakan Nabi Muhammad sebagai apa? Ya Rabbit, artinya adalah yang banyak memuji Allah. Berarti apa? Ahmad. Sebagaimana di dalam ayat Al-Hasyr itu, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa ru'ya ummil lati ra'at, dan saya adalah mimpi dari ibu saya yang ibu saya melihatnya. Mimpi melihat apa? Keluar dari dirinya itu cahaya yang akan menerangi istana-istana di Syam dan juga apa? Istana-istana di Madain, menunjukkan apa? Nanti kekuasaan umat Muhammad akan sampai meruntuhkan Romawi dan juga meruntuhkan Persia. Wa kadzalika ummahatun nabiyyin yarain. Demikianlah ibu-ibu para nabi melihat seperti itu. Isyarat bahwasanya akan lahir dari dirinya itu seorang anak yang akan menjadi nabi ya. Beramal begini-begini dan seterusnya. Disebutkan dalam catatan kaki, ini memang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Al-Haythami juga menyebutkan itu, mengatakan diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad-sanad beliau, Al-Bazzar, At-Tabrani dan lain-lain. Baik, untuk sanad Imam Ahmad maka rawinya rawi sahih kecuali Sa'id bin Suwaid dan telah disikohkan oleh Ibnu Hibban. Cuma kemudian dikomentari oleh muhakiknya Sa'id bin Suwaid Al-Kalbi, kata Al-Hafidh dalam Ta'jilul Manfa'ah, menyebutkan beberapa biografi tentang dia, yaitu terkadang memasukkan di antara dirinya dengan Irbad bin Sariyah Abdul A'la bin Hilal. Terkadang menyebutkan apa? Ada rawi yang lain, dan punya kisah dengan Umar bin Abdul Aziz. Cuma apa? Imam Al-Bukhari mengatakan hadis dia tidak sah, yaitu apa? Tidak sah secara marfu. Baik. Jadi apa? Ada kelemahan, tetapi ada beberapa penguat sebagaimana ma'ruf di dalam kitab-kitab sirah, dan akan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir penguat untuk riwayat yang pertama ini. Kata Imam Ibnu Katsir, wa kadzalika rawahu Ibnu Wahab wal Lais wa katibuhu Abdullah bin Shalih. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dan Lais dan sekretari beliau, juru tulisnya yaitu Abdullah bin Shalih, an Muawiyah, dari Muawiyah bin Shalih, wa tabahu Abu Bakar ibnu Abi Maryam. Sementara Abu Bakar bin Abi Maryam dhaif jiddan. Tayyib, an Sa'id bin Suwaid bi. Cuma masalahnya intinya pada Sa'id bin Suwaid. Kemudian waqala al-Imam Ahmad aidan haddatsana Abu Nadhr Hashim bin al-Qasim Qaisar qala haddatsana al-Faraj qala haddatsana Luqman bin Amir qala sami'tu Aba Umamah qala qultu ya Rasulullah ma kana awwalu bada'i amrik. Saya bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana awal dari pengutusan Anda, amrik, yaitu apa? Risalah Anda. Qal da'watu abi Ibrahim. Saya adalah doa ayah saya Ibrahim. Wa busyra Isa bi, dan kabar gembira yang disampaikan Isa tentang diriku. Wa ra'at ummi annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusura Syam. Dan ibu saya melihat bahwasanya keluar dari dirinya cahaya yang menerangi istana-istana di Syam. Disebutkan dalam catatan kakinya ada Farad, dia Farad bin Fadalah, dia kata Ibnu Hajar orang ini dhaif. Al-Haythami mengatakan sanadnya hasan dan punya penguat-penguat dan juga diriwayatkan oleh At-Tabrani.
muhakkiknya di sini menyebutkan, ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam muqaddimah beliau. Kemudian menyebutkan sanadnya, akhbarana Nu'aim bin Muhammad Al-Khuzai, lain, agak lemah sedikit. Kalau hadatsana Baqiyah an Bujair, sementara Baqiyah Ibnul Walid anahnya itu adalah apa? Lemah, perlu dikuatkan, tapi boleh menjadi penguat. An Khalid bin Mi'dan qala hadatsana Abdurrahman ibnu Amr As-Sulami an Utbah ibni Abd As-Sulami, ini majhul, yang Abdurrahman bin Amr As-Sulami yang ma'ruf. Tapi yang atasnya adalah sahabat Rasulullah dan seterusnya. Kemudian kalau Al-Hakim mengatakan ini sahih dan disetujui oleh Az-Zahabi. Lalu si Muhakkik mengatakan kesepakatan Zahabi terhadap pensahihan Al-Hakim ini mengherankan, karena dalam sanadnya ada Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Utaridi. Zahabi sendiri dalam Mizan mengatakan dilemahkan oleh lebih dari satu orang ulama. Tapi memang hadis ini punya penguat yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, ini masih kalam muhakkiknya, dan Ibnu Hisham dalam Sirah, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah. Dan kalau tak salah memang apa, riwayat ini, cerita ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahihus Sirah, dan itu bagus kitabnya itu. Alhamdulillah sudah selesai dibacakan di Markis Perlis. Walaupun kitabnya sendiri tidak selesai, dalam artian Imam Al-Albani meninggal dunia sebelum melengkapi kitab itu, tapi yang kita baca dari awal sampai akhir pun itu sudah bagus sekali, yaitu Imam Al-Albani menapis Sirah Nabawiyah dengan ijtihad beliau, sudah sangat bagus. Kemudian yang lainnya lagi, wal murad anna awwala man nawahu bi dzikrihi wa syaharahu finnas Ibrahim alaihi salam. Yang dimaksudkan dari awal risalah Nabi Muhammad dalam hadis-hadis tadi, kesimpulannya hadisnya hasan li ghairi, boleh juga dikatakan sahih li ghairi, tak mengapa. Yang maksudnya adalah yang pertama kali mengiklankan, nawaha, mengiklankan penyebutan beliau dan mempopulerkan di tengah umat manusia adalah Ibrahim alaihissalam. Padahal apa? Masih jarak ribuan tahun, tapi Ibrahim sudah mulai mempopulerkan tentang itu. Mungkin beliau dapat wahyu, memang apa? Ada dari keturunannya yang akan memegang risalah yang paling besar. Walam yazal dzikruhu fin nasi madhkuran masyhura. Kata Imam Ibnu Katsir, dan terus menerus nama Nabi Muhammad SAW itu disebutkan dan terkenal, dan ini menjadi hujjah terhadap seluruh alam semesta. Kalau nanti Nabi Muhammad sudah datang, kalian sudah tahu dia disebut oleh para nabi, juga tertulis di dalam kitab-kitab suci. Kenapa kalian menentang, wahai ahli kitab? Ini jadi hujjah Allah Ta'ala terhadap alam semesta. Sa'iron, yaitu terus mengalir, terus berjalan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, akan datangnya nabi terakhir yang menerangi seluruh dunia. Hatta afsaha bismihi khatamu anbiya'i bani Israel, sehingga terang-terangan menyebutkan namanya penutup para nabi Bani Israel nasaban, secara nasab. Wa huwa Isa bin Maryam alaihi salam, yaitu Isa bin Maryam alaihi salam. Haitsu qama fi Bani Israil khatiba, yang mana beliau berdiri berkhutbah di tengah-tengah Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, dalam keadaan saya membenarkan kitab suci yang di hadapan saya, yaitu yang sebelum saya, yaitu Taurat. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan surat As-Saff ya tayeb. Karena tadi baca bilang Al-Hasan, yang betul As-Saff. Dan memberikan kabar gembira tentang seorang rasul yang datang sepeninggal saya, yang namanya adalah Ahmad. Kata Imam Ibnu Katsir, walihada qala fi hadzal hadis, maka dari itu Nabi bersabda dalam hadis ini, dakwatu Ibrahim,
saya adalah doanya Ibrahim. Wa busyra Isa bin Maryam, dan kabar gembira yang didatangkan oleh Isa bin Maryam. Jadi Nabi Isa sendiri memberitahu untuk bersiap-siap menyambut datangnya Nabi terakhir sebagai kabar gembira. Ini disembunyikan oleh para pemuka agama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Adapun kalau yang masih setia di atas agama yang benar, seperti para pendeta yang didatangi oleh, yang dijumpai oleh Salman Al-Farisi, maka mereka terang-terangan menyebutkan akan datang Nabi yang terakhir. Padahal jelas Salman datangnya adalah jauh setelah Isa. Nah, para pendeta yang jujur mengatakan masih ada satu Nabi lagi yang terbaik, yang begini dan begini. Wa qauluhu. Untuk yang ini dilanjutkan di masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam.